warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama syukur alhamdulillah ya. Kita hari ini telah bisa bertemu langsung walaupun masih virtual dengan Pak Agus Mustafa. Jadi saya tanpa memperpanjang lagi, izinkan saya mengundang dengan format Pak Agus Mustafa. Tafadhal Ustaz. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Aca, yang saya hormati Pak Anwar, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah senang sekali bisa berada di antara Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya ingin mempresentasikan, saya coba share ya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memulainya dengan perdefinisi dulu supaya kita memiliki kefahaman yang sama tentang apa yang kita kaji. Dengan judul terapi zikir alam bawah sadar, maka kita samakan dulu apakah yang dimaksud dengan zikir itu. Zikir berasal dari bahasa Arab, akar kata zakaro yang bermakna ingat atau mengingat. Jadi ketika seseorang berzikir, maka yang diaktifkan itu lebih kepada memori, mengingat. Ya, jadi ini menarik karena ini adalah sebagian dari fungsi kecerdasan kita. Mengingat adalah sebuah proses kecerdasan dalam bentuk imajinasi. Ketika kita mengingat, sesungguhnya kita itu tidak berpikir secara analitik, melainkan lebih kepada membangun rasa atau kecerdasan emosi. Jadi contoh gampangnya begini, ketika kita ingat sesuatu, misalnya pengalaman di masa lalu, maka ingatan itu muncul di otak kita, di dalam benak kita, tidak berupa sebuah analisa, sebuah pikiran yang rasional, yang logis, analitik, dan sebagainya. Itu tidak terkait dengan memori. Memori itu tiba-tiba muncul dalam bentuk gambar. Imajinasi di dalam pikiran kita. Misalnya ada peristiwa puluhan tahun yang lalu saat kita masih muda, ketemu teman atau sahabat akrab kita. Tanpa ada apa-apa, tiba-tiba muncul saja ingatan itu di dalam pikiran atau di dalam benak kita. Itulah cara kerjanya memori atau dalam konteks ini zikir. Memiliki beberapa makna, tetapi dalam konteks yang sedang kita kaji, zikir bermakna ingat atau mengingat. Jadi kalau kita pagi-pagi kemudian kita tiba-tiba ingat mau sarapan apa ya hari ini. Nah, itu tiba-tiba muncul aja gambar, imajinasi di dalam pikiran kita, entah logis, entah rasional atau tidak logis, tidak rasional, itu tidak penting. Tiba-tiba saja muncul imajinasi, misalnya sup atau pecel kalau di Jawa Timur, atau soto atau apapun. Ya, imajinasi. Itulah kurang lebih secara gampang menggambarkan tentang zikir kaitannya dengan makna ingat atau mengingat, mengaktifkan kinerja memori kita. Ya, jadi zikir adalah ingat atau mengingat. Nah, kita sudah pernah membahas tentang apa yang disebut sebagai tafakur dan tazakur. Di mana tafakur itu menggambarkan berpikir logis, rasional, analitik, ya, kajian-kajian yang bersifat empirik, ya, scientific, itu tafakur. Sedangkan tazakur, nah ini kaitannya dengan zikir, adalah memunculkan memori tadi itu. Memunculkan mekanisme perasaan, emosional, imajinasi, dan semacamnya. Kita pernah membahas ayat yang sangat menarik ini, yaitu surat Ali Imran, ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda, pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Yaitu orang-orang yang bertazakur. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang bertazakur, mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim, duduk atau berbaring, ya, bertazakur, mengingat Allah, nyambungkan hatinya kepada Allah secara imajinatif, ada Allah atau dengan Allah dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, duduk, berbaring, dan mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur atau berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Saya cuma ingin menggambarkan tentang mekanisme akal kita. Di satu sisi, akal kita bisa berpikir secara logis, rasional, analitik, empirik, yang disebut oleh Al-Quran sebagai tafakur, ya, berpikir ilmiah dengan metodologinya yang ilmiah itu. Tetapi yang kedua, ini membangun sebuah mekanisme yang namanya tazakur. Yadhkurunallah, ingat kepada Allah. Nah, di situ terasa perbedaannya karena memang Allah menggunakan istilah yang berbeda. Tafakur dan tazakur. Bahwa tazakur itu bukan tafakur. Tafakur itu bukan tazakur. Tapi kedua-duanya dibutuhkan untuk membangun sebuah mekanisme yang akal sehat, yang masuk akal. Nah, maka yang akan kita eksplor adalah tazakur ini. Mengingat hubungan dengan Allah itu ternyata bukan hubungan berpikir. Meskipun kita di luar tazakur itu bisa berpikir tentang segala macam ciptaan Allah, karya-karya Allah, di mana berpikir tentang karya-karya Allah itu akan memberikan imajinasi kepada kita tentang segala ciptaannya maupun tentang yang menciptakan. Jadi imajinasi itu sesungguhnya adalah salah satu dari produk proses tafakur. Ketika tafakur kita semakin mendalam dan menemukan realitas yang membangun kesimpulan kita, maka akan memunculkan imajinasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan eksplorasi, mengeksplor yang mekanisme yang terkait dengan zikir, yaitu sebuah mekanisme interaksi dengan Allah yang tidak berpikir, tetapi lebih mengandalkan pada imajinasi, di mana imajinasi itu terbentuk oleh pengalaman-pengalaman. Ya, jadi setiap pengalaman kita itu nanti akan masuk, ada mekanismenya masuk ke bawah sadar kita, terekam sebagai memori. Dan memori itu kemudian akan berkembang, bisa semakin bisa dikatakan menyempurna atau berubah, ya, bisa menjadi memburuk atau membaik, berkait dengan pengalaman-pengalaman itu. Tapi poin pentingnya adalah bersifat imajinatif. Oke, ya, jadi ini tafakur dan tazakur yang perlu kita sampaikan untuk menyambungkan. Nah, kemudian setelah kita menyamakan persepsi kita tentang zikir, karena kita sedang membahas tentang zikir bawah sadar, maka kita menyamakan lagi tentang apa yang dimaksud sebagai bawah sadar. Di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang level-level kesadaran itu. Ada awareness, ada consciousness. Awareness adalah keterjagaan yang bisa diukur secara fisikal, secara numerik, atau secara kuantitatif dengan menggunakan Glasgow Coma Scale yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Tetapi yang kita maksudkan dengan consciousness itu adalah lebih dari awareness, lebih dari kesiapsiagaan, keterjagaan.
Bukan cuma sekedar tidak tidur atau tidak pingsan atau tidak koma, melainkan ada satu mekanisme yang lebih mendalam di mana consciousness ini melibatkan ada kefahaman dan fungsi-fungsi luhur. Di sana ada nilai-nilai tentang perasaan secara emosional, tentang kesedihan, terharu, senang, bahagia, menyesal, atau segala macam. Yang itu menjadi fungsi yang lebih luhur dibandingkan sekedar fisikal. Alam sadar atau tingkat-tingkat, ya level-level kesadaran itu kita sudah membahasnya. Ada yang paling tinggi adalah pikiran sadar, di mana kita bisa memahami, menyadari segala yang ada di sekitar kita, termasuk kemudian memikirkan dengan kedalaman yang lebih dalam lagi, lebih halus lagi. Pikiran sadar, consciousness. Yang kedua ada pikiran bawah sadar, subconsciousness, membentuk mekanisme alam bawah sadar yang nanti akan kita explore lagi. Yang ketiga, semakin rendah tingkat kesadarannya, bukan cuma keterjagaannya, tetapi kemampuan memahami dan kemudian berpikir lebih halus, lebih dalam, ya lebih fungsional, itu juga semakin menurun. Pikiran tak sadar, unconsciousness, dan kemudian ada kesadaran dan ketaksadaran kolektif yang menghubungkan kesadaran personal kita di semua levelnya dengan kesadaran universal di alam semesta. Oke, kita sudah membahas tentang itu, saya cuma ingin menyambungkan saja. Nah, terkait dengan apa yang akan kita bahas ini, maka kita akan masuk lebih dalam kepada wilayah kesadaran itu, consciousness itu. Bahwa ternyata otak kita itu kan memancar-mancarkan gelombang kesadaran. Yang kalau kita bagi secara umum ada 3. Yang di tengah ini adalah yang hijau, ini wilayah netral atau wilayah normal, di mana manusia pada umumnya secara normal itu akan berada di wilayah ini. Nah, ini bisa dideteksi pada level frekuensi gelombangnya. Bahwa di level sadar ini seseorang akan memancarkan gelombang di sekitar 8 Hz sampai 15 Hz. Yaitu di 14-15 itu peralihan masuk ke gelombang beta, tapi semakin turun ke arah 8 itu menuju ke gelombang alfa. Nah, range antara 8 sampai 15 ini adalah kebanyakan kita berada di level itu dalam kondisi normal, ketika tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang khusus, ya, pengalaman-pengalaman yang khusus. Kalau kita lihat lebih jauh di dalamnya, dalam kondisi alfa ini, maka seseorang itu dalam kondisi terjaga, bangun, memiliki kesadaran penuh akan badannya, akan lingkungannya, mengenali dengan baik. Kemudian ada produksi serotonin yang meningkat ketika ini mulai turun ke arah alfa, di mana hormon ini akan mengatur mood seseorang. Menjadi bad mood, good mood, dan seterusnya, itu ada pengaruh dari hormon ini, dan ini serotonin ini akan menjadi lebih baik, lebih banyak kadarnya, memberikan mood yang bagus pada orang yang mengalami relaksasi dari tingkat frekuensi sekitar 15 Hz di level perbatasan beta menuju ke alfa. Nah, sedangkan lebih rendah lagi di alfa rendah, ketika gelombang otak kita terdeteksi di sekitar 8 Hz, yang disebut sebagai alfa rendah, maka seseorang itu menjadi semakin rileks. Terjadi proses relaksasi seiring dengan turunnya gelombang kesadaran atau gelombang otak kita. Pratidur, mulai ngantuk, mulai merasa gitu ya, pingin tidur, pratidur, itu ada berada di level semakin mendekat ke arah alfa, ke arah 8 Hz. Ini adalah gerbang akses menuju ke pikiran bawah sadar. Kalau dalam hipnosis, maka dia sedang mengalami trans ringan antara sadar dan tidak. Jadi semakin ngantuk, kemudian pikiran kita menjadi ya antara sadar dan tidak. Itu disebut sebagai bawah sadar, pintu gerbang bawah sadar.
Nah, kalau ini ditarik ke kanan, ketika kita diresonansi dengan frekuensi yang lebih tinggi, sehingga otak kita mengalami terresonansi menjadi bergetaran lebih tinggi, dari 15 menuju ke 30 Hz, maka kita akan menuju kepada kondisi super sadar. Nah, di super sadar ini karakternya adalah kita menjadi semakin merasa, membangun kesadaran terhadap sekitar kita. Kemudian berpikir lebih intens. Itu akan memunculkan gelombang beta 15 sampai menuju ke 30. Persepsi, konsentrasi yang lebih fokus, lebih kuat, kognisi lebih tajam, aktivitas mental, mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang emosional, itu akan memunculkan gelombang otak kita meningkat menuju ke arah super sadar. Nah, semakin tinggi itu bukan semakin baik karena akan memunculkan anxiety atau kecemasan. Jadi orang-orang yang mengalami kecemasan itu kalau diukur di gelombang kesadarannya itu akan berfrekuensi lebih tinggi menuju ke arah 30 Hz. Atau gelisah, atau ekstasi, keterangsangan, terprovokasi oleh sesuatu peristiwa di luar dirinya sehingga dia kemudian mengalami dinamika mental yang mengarah pada kegelisahan, kecemasan dan sebagainya, itu akan meningkat ke arah 30 Hz. Kalau ini kita naikkan lagi menjadi hipersadar, 30 Hz sampai 45 Hz, yang disebut sebagai frekuensi gamma. Konsentrasinya semakin tinggi. Ini tertutup ya. Konsentrasinya semakin tinggi, semakin fokus, ekstasinya semakin tinggi, pengerahan pikiran dan energi juga semakin tinggi. Ketika seseorang menghadapi sebuah masalah yang kritis menurut dia, dan kemudian dia berusaha menyelesaikan masalah itu dengan segala kemampuannya, kekuatan pikirannya, fisiknya, mentalnya, dan sebagainya, maka frekuensi otaknya itu akan semakin meningkat. Nah, ini seiring dengan ketidakwaspadaan. Orang semakin gelisah, semakin tidak sabaran, semakin emosional, maka tingkat kewaspadaannya akan semakin turun. Perhatiannya pada lingkungannya itu tidak detail kemudian, sehingga bisa saja dia kemudian berjalan kesandung batu sendiri, jatuh. Nyebrang jalan, nggak ngelihat kanan kiri, ada mobil atau kendaraan nabrak dia. Atau kalau dia melakukan pertandingan olahraga misalnya badminton atau pingpong atau tinju atau apapun, dia kalah karena memiliki itu tadi kegelisahan, tingkat kecemasan, keterangsangan dalam kesadarannya sehingga menjadi lebih tidak waspada. Semakin tinggi itu semakin tidak waspada ya. Jadi ada gamma tinggi, konsentrasinya memang semakin tinggi luar biasa, pengerahan energi yang luar biasa, dan di level ini akan sangat menguras energi kita. Begitu selesai peristiwanya kita bisa lemes itu dikarenakan terkuras secara lahir dan batin. Ya, jadi ini ketika frekuensi kesadaran kita naik ke arah kanan. Nah, sebaliknya yang kemudian terkait dengan yang akan kita kaji lebih dalam, ketika frekuensi kesadaran itu kemudian menjadi lebih turun. Dari 18 sampai 15 Hz turun menjadi 4 sampai 8 Hz yang disebut sebagai subsadar atau subconscious. Disinilah mulai masuk ke wilayah bawah sadar. Ketika frekuensi seseorang mulai turun dari 8 sebagai batas bawah dari frekuensi alfa, maka dia menuju ke frekuensi theta, yaitu 4 denyutan per detik di wilayah subsadar. Apa yang terjadi pada seseorang ketika dia memasuki wilayah itu? Di level theta, maka seseorang akan menjadi lebih emosional. Bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti generik, dalam arti yang general. Emosional itu misalnya perasaannya lebih tajam,
perasaan terharu, perasaan sedih, perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bahagia, dan sebagainya, itu lebih menajam. Berbeda kalau ke wilayah kanan tadi, ke supersadar dan hipersadar, itu rasionalitasnya, logikanya, rasionalitasnya, analisanya, dan sebagainya, itu meninggi, tetapi secara emosi dalam konteks kepekaan emosinya itu turun. Karena itu menjadi tidak waspada. Tetapi ketika frekuensinya menurun ke arah theta, maka emosinya menjadi lebih tajam. Tetapi logika rasionalitasnya berkurang, bergeser ke arah mekanisme emosional. Nah, disitulah muncul pengalaman-pengalaman yang bersifat emosional. Menghayati, ketika kita menghayati musik misalnya, kita tidak berpikir lagi apakah musik ini logis, apa rasional, apa analitik, nggak ada. Kita cuma membangun perasaan nyaman, gitu, menikmati itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman emosional di situ. Bisa menjadi lebih sedih atau terharu tanpa sebab-sebab yang logis, yang rasional. Ya, ketika kita masuk ke wilayah subsadar atau bawah sadar itu. Nah, dalam waktu yang bersamaan, kreativitas itu juga muncul di level bawah sadar ini. Inspirasi itu munculnya di level ini. Kebetulan kerjaan saya menulis buku dan sebagainya itu terkait dengan pekerjaan kreatif yang memang ternyata inspirasi itu munculnya ada di level ini. Ada di level alfa theta ini. Di mana kita sedang rileks. Bukan sedang tegang. Semakin tegang, inspirasi semakin tidak mau muncul. Tetapi ketika kita rileks, gitu ya, sambil pegang-pegang dahi atau dagu, gini tiba-tiba celing ada inspirasi muncul. Nah, kreativitas itu kebanyakan muncul di level ini, di mana mekanisme kesadaran kita lebih emosional, lebih menghayati masalah, maka akan muncul inspirasi. Tetapi kalau sekedar logis rasional itu tidak, itu semakin jauh. Ya, jadi orang-orang yang menghayati masalahnya itu akan menemukan inspirasi di sana. Meditasi, nah itu juga ada di level ini. Ibadah-ibadah yang interaksi dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, disinilah kemudian posisi dari zikir, sholat, doa, dan sebagainya, itu berada di level subsadar ini. Apa yang disebut sebagai khusyuk, itu bukan di sadar, supersadar, hipersadar, bukan. Khusyuk itu adalah gelombang kesadarannya berada di level bawah sadar atau subsadar, di antara 4 Hz sampai 8 Hz. Gerbang ke pikiran alam bawah sadar. Biasanya di sini ada dibarengi perasaan agak mengantuk. Makanya jangan heran ada orang sholat takbiratul ihram Allahu Akbar kemudian dia menguap. Itu kenapa? Karena gelombang pikirannya masuk ke level subsadar, ke alfa theta. Seiring dengan itu ada beberapa kondisi kejiwaan yang kemudian berimpitan di situ. Mengantuk itu ada di wilayah alfa theta. Khusyuk itu juga ada di level alfa theta. Orang kesurupan itu juga ada di level alfa theta. Jadi hati-hati, level alfa theta adalah pintu gerbang menuju alam bawah sadar, di mana kita mulai kehilangan kontrol terhadap pikiran sadar kita, karena itu harus di-manage dengan baik. Ketika bisa di-manage dengan baik, maka ngantuk tidak menjadi tidur, tetapi tetap pada level alfa theta yang memunculkan justru mekanisme-mekanisme yang produktif, lebih menghayati, lebih bisa merasakan secara emosional, lebih khusyuk. Bukan malah kemudian trans kesurupan atau trans secara hipnotis atau secara mistis. Itu kalau kemudian kita tidak mampu mengontrol itu. Jadi
Di sini kemudian mengantuk. Kalau diteruskan lebih mendekati ke theta itu tidur dangkal, yang kemudian kita bisa bermimpi. Itu ada di level ini. Terhipnosa atau terhipnosis itu juga ada di level subsadar. Ketika seseorang masih berada di level sadar, itu sulit untuk dihipnosis. Dia harus dibawa masuk ke suasana yang bawah sadar dengan cara apapun, termasuk bisa dengan musik, di mana irama musiknya itu irama alfa. Itu adalah irama alfa. Beda dengan irama beta. Teng torong tong teng tong tong teng torong. Itu irama beta yang membuat seseorang tidak menjadi khusyuk, tetapi tereksitasi pikirannya untuk menjadi lebih logis, rasional, analitik dan sebagainya. Nah, seseorang bisa dipengaruhi di resonansi frekuensi otaknya dengan menggunakan gelombang dari luar dirinya, sehingga dia bisa masuk ke wilayah bawah sadar, terhipnosa, trans, produksi hormon-hormon katekolamin yang sebagai reaksi dari stres, itu seperti dopamin dan sebagainya, itu kemudian di situ diproduksi untuk mengantisipasi tingkat stres tertentu. Kemudian vital untuk memori. Nah, di level ini memorinya menjadi sangat tajam. Jangan heran misalnya pada saat kita sholat, mau sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba ingat segala macam. Tadinya di luar sholat kita nyari kunci, misalnya kunci mobil atau sepeda motor kita, nggak tahu ketelingsut kemana, aduh di mana dicari nggak ketemu, dipakai sholat, Allahu Akbar, kuncinya ada di lemari, nah gitu. Atau apapun. Kenapa? Karena memang di level subsadar, ya, subconscious ini memorinya meningkat. Tiba-tiba memori-memori ingatan masa lalu itu bermunculan. Yang tidak logis, yang rasional, yang tidak rasional, apapun itu bermunculan. Sehingga kalau ini tidak kita manage dengan baik, maka justru menjadi menyebar, menjadi kacau, menjadi tidak produktif. Nah, yang kita inginkan adalah kita berada di level subsadar, di bawah sadar, tetapi dengan kontrol yang baik, sehingga bisa dikendalikan untuk sesuatu yang produktif. Ya, ingatan, memori lebih tajam, dan pembelajaran di level ini juga sangat tajam. Orang yang dengan tenang mempelajari dalam kondisi alfa theta ini, itu akan nancep. Setelah bangun tidur misalnya, itu suasananya kalau diukur gelombang otaknya ada di level alfa theta. Pagi hari yang katanya Al-Quran sepertiga malam yang terakhir itu berada di level-level ini. Sehingga sangat bagus digunakan untuk sholat malam, untuk baca Quran, untuk tadabbur, untuk segala macam, mengkaji tafsir, dan kalau saya digunakan juga untuk menulis, untuk membangun inspirasi dan sebagainya. Itu ada di sini. Dan ini bisa dipancing untuk menuju ke level subsadar. Oke, kalau ini dilanjutkan lagi, kita akan masuk ke level tak sadar. Artinya ketika ngantuk dilanjutkan lagi, lebih rendah frekuensi kesadarannya, dia kemudian tertidur, lelap. Di level delta, ini denyutnya hanya 0,1 denyutan per detik sampai 4 denyutan per detik. Yang aktif di situ adalah insting atau naluri, di mana tubuh kita ini meskipun kita tidak sadar, tetap Allah menjaga, ya, denyut jantungnya, livernya, ginjalnya, apalah segala macam kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita itu tetap bekerja secara fitrah, secara instingtif, secara naluriah. Nah, di sini tidur tanpa mimpi karena lelap, tidur nyenyak atau pingsan, atau deep trance, ya, trans berat, atau koma ringan, itu ada di level-level ini dalam ketidaksadaran. Tapi menariknya di level ini muncul produksi hormon pertumbuhan, HGH, Human Growth Hormone, yang itu memiliki mekanisme untuk melakukan recovery terhadap kesehatan kita. Capek-capek seharian dipakai tidur lelap dengan kualitas tidur yang sangat bagus, bangun tidur, kemudian ternyata badan menjadi lebih segar. Nah, itu bekerja secara tak sadar.
Jadi mekanisme di dalam tubuh kita itu tetap bekerja meskipun kita sudah di bawah sadar ataupun tak sadar. Ada mekanisme-mekanisme yang terjadi pada subsadar, ada mekanisme-mekanisme secara instingtif naluriah yang bekerja di dalam mekanisme tak sadar. Oke, sekarang kita sudah memiliki kesamaan persepsi tentang ini, maka kita masuk ke step berikutnya. Jadi manusia sesungguhnya adalah totalitas lahir dan batin. Tidak bisa kita pendekatannya sepotong-sepotong. Ya, kalaupun kita ingin menterapi diri kita itu harus holistik sesungguhnya, tidak bisa hanya dari fisik saja atau dari jiwa saja, dua-duanya harus dilakukan. Kenapa? Karena eksistensi manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh secara utuh. Ya, kita sudah membahas ini. Secara utuh, ini tidak bisa dipisahkan. Ternyata kualitas badan, atau khususnya otak, itu akan berpengaruh pada kualitas jiwa kita. Sebaliknya, kualitas jiwa itu akan mempengaruhi kualitas badan kita. Sehingga yang disebut sebagai sehat, itu adalah lahir dan batin. Dan sakit itu pun bisa muncul dari dua sisi itu. Secara fisik memang mengalami anomali atau ya sesuatu yang membuat ketidakseimbangan mekanisme kesehatannya menjadi bermasalah, sakit, atau bisa muncul dari keseimbangan secara kejiwaan. Ketika itu sakit secara jiwa, maka badannya bisa menjadi ikut sakit, psikosomatik. Jadi poinnya yang kita perlu garis bawahi adalah mekanisme kesehatan kita ternyata bekerja secara holistik, secara komprehensif dari semua sisi, dari semua sudut pandang. Sehingga dalam pengobatan kita mengenal ada peran misalnya placebo, efek placebo. Bahwa obat itu, obat fisik yang ya bersifat kimiawi itu tidak 100% pengaruhnya, karena ada pengaruh dari keyakinan, dari sugesti, dari kejiwaan seseorang. Dan saya kira itu sudah sangat dipahami di kalangan medis, bahwa jiwa dan badan itu adalah sesuatu yang holistik. Sedangkan roh itu bersifat netral sebagai operating system. Oke. Di mana semua dinamika badan dan jiwa itu bekerja. Oke, kita sudah mengeksplor itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika kita melakukan penelitian terhadap mekanisme kesehatan dalam diri seseorang, kita kemudian melihat korelasinya antara badan dan jiwa itu. Banyak penelitian tentang, misalnya yang sedang kita kaji ini, zikir yang bersifat spiritualitas dengan kesehatan yang kemudian ya kita lebih melihat pada fisik, tetapi juga ada kesehatan jiwa. Zikir yang spiritualitas, yang abstrak, yang non-material, itu bisa berpengaruh sampai pada hal-hal atau fisik yang bersifat material. Ada satu penelitian, sebuah disertasi, yang dilakukan oleh seorang kandidat doktor di Universitas Erlangga, Surabaya, di bawah bimbingan Prof. Taat Putra yang rasanya juga hadir dalam kesempatan ini, yang melakukan penelitian tentang pengaruh zikir pada imunitas tubuh melalui parameter HSP72, yaitu heat shock protein 72. Kebetulan waktu itu saya diundang oleh Prof. Taat untuk ikut menguji kandidat doktor itu. Di mana kandidat doktor itu seorang wanita, dia adalah dosen perguruan tinggi Islam, tetapi sekaligus juga seorang dokter. Jadi memang memiliki dua background ya, yang menarik untuk dipadukan. Di satu sisi seorang dokter, di sisi yang lain ternyata dia adalah juga S2-nya di bidang agama, dan kemudian mencoba memadukan itu di level S3-nya. Apa yang dilakukan di sana? Bahwa ternyata perlakuan zikir itu bisa meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Kurang lebih yang dilakukan adalah begini. HSP72, heat shock protein 72 ini adalah parameter yang terkait dengan tingkat imunitas tubuh seseorang.
Sebelum diberi perlakuan zikir, diukurlah HSP 72-nya. Kemudian diberi perlakuan, diukur lagi, diberi perlakuan, diukur lagi, diberi perlakuan, diukur lagi. Nah, diperolehlah kesimpulan, ternyata orang-orang yang diberi perlakuan zikir itu pada ujung dari pengamatan itu atau penelitian itu menunjukkan HSP 72-nya meningkat. Maka secara ringkas kita bisa mengatakan bahwa orang yang diberi perlakuan zikir terbukti meningkatkan imunitas tubuhnya. Nah, meskipun pada saat ujian terbuka waktu itu saya diminta ikut menguji dan bertanya, ada bagian yang kemudian perlu lagi untuk dikaji. Karena apa yang disebut zikir itu sebetulnya memiliki kedalaman makna. Apakah zikir itu hanya cukup mengatakan misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sudah bisa disebut zikir? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah sudah berzikir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sudah berzikir? Apakah bukan kadang-kadang hanya ada orang yang hanya mengucapkan kalimat zikir, tetapi hatinya tidak berzikir? Orang-orang yang tidak menghayati, tidak terlibat secara emosional. Ya, kita mulai masuk ke karakteristik alam bawah sadar. Yang khusyuk tadi, di mana di level alfa theta seseorang itu harus melibatkan penghayatan, melibatkan mekanisme emosional untuk menghasilkan sebuah mekanisme yang ternyata berdampak positif. Ya, pada penelitian yang pertama ini memang saya melihat itu tidak dikaji, tidak dipermasalahkan. Yang dilihat adalah salah satu parameter saja, yaitu HSP 72, bahwa seseorang diberi perlakuan zikir dan tanpa dipermasalahkan zikirnya seperti apa, pokoknya disuruh berzikir seperti mereka biasa berzikir, maka dibuktikan atau terbukti imunitasnya tubuh atau parameter HSP 72-nya meningkat. Nah, nanti di kesempatan ini saya akan lebih coba memperdalam itu. Oke. Nah, pengaruh zikir ini kemudian sangat meluas. Pengaruh zikir pada kesehatan jiwa, pada kecerdasan intelektual, pada kecerdasan emosional, adversitas, dan lain sebagainya. Yang ini banyak dilakukan kajiannya di Fakultas Kedokteran UNER, Universitas Erlangga, yang kebetulan yang banyak membimbing soal ini adalah Prof. Taat Putra dengan disiplin ilmunya, psikoneuroimunologi. Saya kebetulan sering berdiskusi dengan beliau sehingga ya saya agak mengetahui sedikit perkembangan tentang hal itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kemudian menulis satu buku yang terkait dengan pengaruh zikir pada kinerja organ-organ vital. Yang ini akan berpengaruh pada kesehatan dengan menggunakan 3 peralatan secara simultan, yaitu elektroensefalograf untuk mengetahui gelombang otaknya. Jadi kesadarannya sedang berada di level mana, itu bisa terdeteksi ketika seseorang berada di dalam pengawasan EEG ini. Apakah ada di beta, ataukah di gamma, ataukah sudah masuk merileks ke arah alfa theta, atau ke theta, atau ke delta. Nah, itu bisa terlihat di sana. Yang kedua, dilihat dari kinerja jantungnya, elektrokardiograf. Denyut jantungnya ini bergejolak atau lembut atau seperti apa? Karena di dalam frekuensi jantung itu, saya lihat tersimpan informasi di sana. Seseorang yang sedang emosi misalnya, marah misalnya, maka denyut jantungnya akan bergejolak. Artinya di dalam frekuensi jantungnya itu tersimpan informasi bahwa dia sedang emosi. Sebaliknya pada orang yang sabar atau ikhlas, rendah hati dan semacam itu, maka denyut jantungnya akan lembut. Nah, di sana berarti ada pola gelombang yang menyimpan informasi terkait dengan emosi seseorang. Nah, itu kita lihat juga. Dan yang ketiga, kemudian kita menggunakan kamera aura. Kebetulan di Surabaya saya punya klinik aura, di mana dengan kamera aura ini kita bisa melihat aras energi atau tingkat energi secara total pada seseorang.
yang tergambar dari warna auranya. Apakah merah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, sampai putih seperti warna pelangi. Semakin menuju ke arah putih, itu energinya semakin tinggi. Semakin menuju ke merah, energinya semakin rendah. Itu bisa kita gambarkan pada kualitas energinya api misalnya. Api yang energinya rendah itu warnanya akan menuju ke merah. Tapi kalau warna merahnya api ini kita geser ke arah kuning, lebih panas dia. Suhu ya tingkat panasnya akan semakin tinggi. Ke arah hijau lebih panas lagi. Biru semakin panas, nila, ungu, putih. Api kalau warnanya sudah putih seperti api las, maka logam pun bisa leleh karena itu. Jadi warna ini menggambarkan tingkat energi. Yang kalau digambarkan, jadi saya pendekatannya secara gelombang, bukan menggunakan pendekatan neurotransmitter atau hormonal ya, karena memang itu ada mekanisme itu. Tetapi saya lebih melihatnya kepada pendekatan gelombang, bahwa seseorang yang sedang emosi, denyut jantungnya berdegup kencang, sehingga secara gelombang amplitudenya besar-besar, maka frekuensinya itu berarti rendah. Kalau frekuensinya rendah, maka energinya rendah. Gampangannya begini, kalau saya punya tali 2 meter misalnya, saya ikat satu di sana pada tiang, satunya saya pegang, kemudian saya gerakkan sehingga tali itu bergelombang. Kalau gelombangnya ini saya gerakkan besar-besar, maka jumlah gelombangnya itu akan sedikit. Artinya, ketika amplitudenya besar, gelombangnya tinggi, maka jumlah gelombang itu frekuensinya rendah. Maka pada orang-orang yang emosi, yang marah, yang jantungnya berdegup kencang dengan amplitudo besar-besar, itu sesungguhnya dia sedang mengalami penurunan energi. Orang yang marah itu energinya turun, rendah justru. Berbeda dengan orang yang sabar, orang yang ikhlas. Kalau dalam gelombang itu frekuensi amplitudo gelombangnya itu lembut. Ketika gelombangnya lembut, amplitudonya kecil, simpangannya kecil, maka frekuensinya banyak, jumlah gelombangnya akan sangat banyak, banyak sekali. Ketika frekuensinya tinggi, maka korelasinya adalah energinya tinggi. Jadi orang yang emosi dalam pengertian negatif itu energinya rendah. Tapi orang yang sabar, yang ikhlas, dan seterusnya itu energinya tinggi. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang sedang melakukan katakanlah pertandingan sambil emosi, pasti kalah dia. Pasti kalah. Smash nyantol di net misalnya, atau smash keluar, menerima smash nggak bisa mengembalikan dan sebagainya, bikin kesalahan sendiri, jalan ke sandung batu, apa itu adalah orang yang emosi di mana energi jiwanya itu sedang turun. Itulah sebabnya Al-Quran atau Islam ini mengajari kita jangan jadi orang yang pemarah, ya, yang emosional, yang tergesa-gesa, yang takut, yang gelisah, yang dan cemas dan sebagainya. Karena di saat itu energi kita, kualitas jiwa kita akan turun. Jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang ikhlas, jadilah orang yang semacam itu, akhlakul karimah, maka frekuensi kita itu lembut. Dan berarti energinya sangat tinggi. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah saya tulis di dalam sebuah buku judulnya Energi Zikir Alam Bawah Sadar. Ya, buku Energi Zikir Alam Bawah Sadar. Silahkan kalau ingin mendalami di sana. Lebih lanjut, maka zikir yang menyehatkan itu sesungguhnya adalah zikir yang seiring dengan getaran yang menentram. Bukan zikir yang menyebabkan emosi kita melonjak-lonjak. Jantung kita kemudian berdegup lebih kencang, dan seterusnya. Bukan. Itu diajarkan oleh Al-Quran, salah satunya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati manusia menjadi tentram.
Bapak dan Ibu sekalian, ketentraman hati itu akan berpengaruh luas. Kalau secara energi, maka itu memunculkan tentram itu gelombangnya kecil-kecil, frekuensinya tinggi, seperti orang sabar, seperti orang ikhlas dan sebagainya. Itu ternyata membawa kesehatan pada mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita, homeostasisnya berjalan bagus, dan mekanisme-mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita berjalan dengan baik ketika kita berada di kondisi yang menentram. Nah, di sini dikaitkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang yakin. Jadi ini ada saya kasih di bold di situ, beriman, hati, berzikir, tentram. Itu ada korelasinya yang sangat kuat di situ. Alladzina amanu. Ini hanya akan terjadi pada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, dia tidak akan menemukan efek yang diharapkan pada ayat ini. Keimanan adalah keyakinan yang dibangun karena kefahaman. Seseorang tidak bisa yakin kalau tidak paham. Tapi begitu dia mempelajari, sangat paham, dan kemudian menjadi yakin karena paham itu, maka efek dari zikir yang paham, penuh keyakinan, itu akan memiliki dampak yang luar biasa, yang positif. Jadi, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan menjadi tentram hatinya dikarenakan berzikir kepada Allah. Tentram itu adalah melembut getarannya. Apanya yang melembut getarannya? Hatinya, qulubuhum, qalb. Ayat ini menggunakan istilah kolbu. Kolbu adalah segumpal daging di dalam dada yang bisa bergetar-getar seiring dengan emosi atau seiring dengan perasaan. Apa itu? Tentu jantung. Bukan hati dalam arti lever, meskipun pada kalangan awam kemudian ganti hati adalah ganti lever. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah segumpal daging di dalam dada yang bisa bergetar-getar seiring perasaan. Ketika emosi getarannya berbeda, ketika terharu berbeda lagi, ketika ikhlas, ketika sabar dan sebagainya, bergetar-getar seiring perasaan yang karena pada saat itu dia melakukan penghayatan terhadap apa yang dilakukannya. Katakanlah dalam konteks ini kemudian berzikir. Jadi ayat ini kemudian sangat luar biasa kedalamannya. Orang yang beriman, yang yakin, kemudian dia berzikir menyebut nama Allah dengan penuh penghayatan, maka hatinya akan melembut. Denyut jantungnya itu akan menjadi melembut seperti lembutnya orang-orang yang sabar, yang ikhlas dan sebagainya, yang digambarkan sebagai wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, itu akan membangun keseimbangan hormonal dan sebagainya secara energial dan sebagainya di dalam tubuh seseorang. Ketahuilah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati manusia akan menjadi tentram. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sebuah zikir yang sangat esensial. Orang-orang yang paham terhadap kalimat-kalimat zikirnya lah yang akan bisa merasakan mekanisme ini. Sedangkan orang-orang yang berzikir tidak di level ini, dia hanya akan mendapatkan ya permukaannya. Orang tidak paham tentang kalimat misalnya la ilaha illallah misalnya. Tapi dia berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, atau la ilaha illallah. Tapi tanpa kepahaman. Maka yang berpengaruh pada dia itu lebih kepada ritmenya. Yang disebut sebagai irama alfa. La ilaha illallah. Itu adalah irama alfa. Di mana irama alfa memang akan mempengaruhi kondisi atau level kesadarannya menjadi masuk ke alfa theta. Memang dia menjadi lebih rileks, tetapi bukan dikarenakan kefahaman terhadap zikirnya, melainkan dikarenakan resonansi gelombang alfa.
Berbeda kalau kemudian kalimat la ilaha illallah itu diucapkan dengan irama beta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya gitu ya. Yang rancak, yang itu efeknya akan kemudian tidak membawa seseorang kepada kondisi alfa theta, ya, menjadi rileks itu. Nah, bukan itu yang saya maksudkan, tetapi adalah orang-orang yang betul-betul memahami makna zikirnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain, itu enggak ada. Yang ada itu cuma Allah saja, itu dihunjamkan ke dalam jiwanya sebuah pengakuan yang tiada duanya, ketauhidan. Semua ini ya cuma Allah, tidak ada semua ini. Semua ini cuma perwujudan saja dari eksistensi Allah. Wah, ini penjelasannya panjang lebar lantas dalam kajian tentang ketauhidan. Tetapi ketika seseorang sudah sampai di level penghayatan itu, rasa tentramnya hati itu berbeda dengan hanya sekedar resonansi irama alfa. Itu akan sangat substansial, sangat esensial, menghunjam ke dalam keyakinannya. Kalau sudah yakin bahwa Allah lah segala-galanya, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Termasuk penyakit ya, dan sebagainya, musibah apapun, tidak ada yang bisa membuat dia khawatir, tidak bisa membuat dia gelisah, tidak membuat dia takut dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan sebagai kefahaman yang substansial dan esensial dari sebuah zikir kepada Allah. Nah, kalau ini yang kita lakukan, hasilnya akan luar biasa. Jadi ada hubungan yang erat antara keimanan dengan getaran hati itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka, keyakinannya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi menarik ayat ini mengkaitkan keimanan dengan getaran hati. Ini yang kemudian saya lakukan pengamatan atau penelitiannya, saya tuangkan dalam buku Energi Zikir, Alam Bawah Sadar itu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Allahu Akbar. Sereng, rasanya kebrimbing semua. Subhanallah. Sereng, bergetar-getar. Itu bukan cuma jantungnya, tapi getarannya itu merembet ke seluruh tubuhnya. Sampai ke kulit-kulitnya. Sehingga di ayat lain dikatakan, summatalinu junuduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi menentram kulitnya dan hatinya. Orang-orang yang tegang, yang gelisah, yang takut, yang khawatir, yang emosi, yang marah, itu tegang semua. Badannya tegang semua. Sistem atau mekanisme di dalam mekanisme kesehatan di dalam tubuhnya bisa kacau, terganggu. Ketika dia mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, kegelisahan, dan sebagainya. Itu terrefleksi, kata Al-Quran, sampai ke kulit. Orang yang stres itu kulitnya tegang. Ahli pijat itu tahu, ini Anda lagi tegang nih ya, lagi mikir apa nih misalnya gitu. Itu kelihatan sampai ke kulit-kulitnya. Apalagi di jantungnya, apalagi di gelombang otaknya. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar-getar hatinya. Artinya apa? Dia memahami kalimat yang dibacakan itu. Langsung imajinasinya muncul. Ini bukan soal logika, rasionalitas, analitik, bukan lagi. Tetapi emosi, perasaan, penghayatan. Sudah level advance dari sebuah tafakur yang sudah menghasilkan kesimpulan dan menghasilkan rasa. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sudah ada di level rasa. Imajinasi yang mungkin sudah melampaui logika dan rasionalitas dan apapun yang tafakur itu. Sudah dapat rasa. Di mana rasa itu ketika kita lakukan berulang-ulang itu akan semakin dapat rasa yang
semakin dalam, perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan gitu ya, tidak punya rasa takut dan sebagainya. Itu sudah ada di level rasa. Itulah yang disebut sebagai zikir, ya, zikrullah. Sehingga ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanannya, dan kemudian efeknya apa? Hanya kepada Allah dia bertawakal. Oke, bagian-bagian akhir. Sebetulnya masih cukup, ada beberapa ini. Pak Aca, saya dikasih waktu berapa menit lagi? Tidak apa, diteruskan, Pak. Oke ya, supaya dapat kesimpulan yang bagus ya. Baik. Oke, sekarang kita masuk lebih jauh. Apakah hati itu? Tadi kita sudah menyebut kolbu. Nah, Al-Quran ternyata menyebut hati dalam dua istilah. Yang pertama adalah kolbu, yaitu segumpal daging di dalam dada yang bisa bergetar-getar seiring dengan perasaan. Tadi sudah kita bahas, itu menunjuk ke arah jantung. Pasti bukan liver, karena liver tidak bergetar-getar seiring perasaan. Yang kedua, ada istilah fu'ad. Apa itu fu'ad? Yang kemudian juga diterjemahkan sebagai hati dalam bahasa Indonesia. Fu'ad adalah kecerdasan hati yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan. Posisinya ada di dalam otak, ada di dalam sistem limbik. Jadi kalau kolbu itu mengarah kepada organ, segumpal daging yang bisa bergetar-getar yang berada di dalam dada, maka kalau fu'ad itu mengarah kepada fungsi kecerdasan hati. Nah, kita bisa mengkajinya ini dari berbagai ayat, di antaranya adalah dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, nah di sini menggunakan kata fu'ad, bukan kolbu. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bedakan ini dengan ayat yang tadi kita sudah kaji sebelumnya, misalnya dalam surat Ar-Ra'd tadi, ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, di situ menggunakan kata kolbu dalam bentuk jamak, qulb, ya, qulub. Di mana bisa bergetar-getar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman kalau disebut nama Allah, berzikir kepada Allah, qalbnya bergetar-getar. Itu menuju kepada organ fisikal yang ada, kata Al-Qur'an di ayat yang berbeda lagi, fisudur, di dalam dada. Tetapi dalam ayat ini Al-Isra 36 yang digunakan adalah istilah fu'ad. Ternyata fu'ad itu disejajarkannya dengan pendengaran, dengan penglihatan, bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Kalau kolbu, ya, di sejumlah ayat digambarkan mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka punya kolbu tidak digunakan untuk memahami. Jadi mata, telinga itu setaranya dengan kolbu. Fisiknya, organnya. Tetapi melihat itu bukan mata. Melihat itu fungsi dari sistem penglihatan. Bukan cuma mata, karena mata harus kemudian dilanjutkan dengan sistem yang sampai ke pusat penglihatan di occipital lobe di bagian belakang, yang kalau misalnya sarafnya mengalami kerusakan, meskipun bola matanya bagus, tapi terjadi gangguan pada saraf penglihatan, ya tetap saja tidak bisa melihat. Atau apalagi di pusat penglihatannya yang bermasalah. Jadi berbeda, mata dengan penglihatan, telinga dengan pendengaran, hati, kolbu dengan fu'ad. Nah, disinilah kita melihat kesetaraannya, bahwa fu'ad itu adalah fungsi hati, karena di sini disebutkan sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bukan mata, bukan telinga, mata, dan fu'ad, tetapi pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, dan hati, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita melihat ada dua substansi sesungguhnya yang
kalau secara bahasa Indonesia kita tidak bisa membedakan hati gitu. Terjemahan dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ternyata itu kadang kolbu, kadang fuad. Nah, di mana kolbu di jantung ya, di dada, sedangkan fuad itu ada di otak. Di dalam sistem limbik kita yang menggambarkan fungsi dari pendengaran. Kan yang mendengar itu bukan telinga, tetapi otak di pusat pendengaran. Yang melihat itu juga bukan mata, itu cuma kameranya saja. Sehingga kalau bola matanya rusak bisa diganti dengan kamera, atau pendengarannya, sistem pendengaran di telinga itu rusak ya bisa diganti dengan alat bantu pendengaran. Yang penting sistem pendengaran sampai ke otak masih berjalan baik, masih normal. Jadi mendengar itu otak, melihat itu otak, kecerdasan hati itu juga ada di otak. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai menjadi semakin jelas ini bahwa ternyata ini ada kaitan yang sangat erat antara kecerdasan hati yang ada di otak dengan kecerdasan atau dengan dengan organ hati yang ada di dada kita. Maka kita kemudian bisa melakukan pengukurannya itu melalui korelasinya itu, mengukur getaran hati terkait dengan ketentraman yang kemudian akan menggambarkan tingkat kesehatan. 1, orang beriman, tadi dikatakan, orang beriman kalau berzikir getaran jantungnya akan melembut, ya, akan melembut. Kemudian jiwanya akan menentram. Kalau dalam penelitian tadi yang disertasi doktoral tadi, HSP72-nya akan meningkat. Efeknya imunitas tubuhnya juga akan meningkat. Jadi kita melihat kemudian runtut mekanismenya menjadi jelas. Orang beriman yakin, berzikir penuh kepahaman, memunculkan getaran yang lembut, yang frekuensinya sangat tinggi sehingga jiwanya menentram, memicu salah satunya adalah munculnya HSP72 sehingga imunitas tubuhnya meningkat. Tapi lebih jauh kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Mengukur frekuensi tubuh lewat medan elektromagnetik yang tertangkap oleh sensor kamera aura, ya, dengan foto atau video tadi sudah saya singgung. Yang ketiga, mengukur denyut gelombang otak dengan EEG, beta, alfa, theta, delta. Yang keempat, mengukur denyut jantung dengan ECG, terutama pada pola gelombangnya yang menyimpan informasi perasaan. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Ini saya ingin menunjukkan pendekatan secara aura. Ya, ini rekaman di klinik kami, di klinik aura, bahwa seseorang yang sedang mengalami stres, ya, tekanan tertentu, distres, maka auranya akan berwarna merah. Tapi ketika saya tuntun berzikir, kemudian bisa merelaksasi pikirannya, menjadi lebih berserah diri, kemudian masuk, gelombangnya turun sampai ke alfa theta, dia akan menuju pada relaksasi. Apa yang terlihat kemudian di kamera atau di komputer kamera aura itu, warnanya akan bergeser ke arah warna putih. Dari merah, kemudian mulai muncul warna-warna kuning. Ya, ini dia mulai berzikir, ya. Ini akan kelihatan, warnanya akan bergeser ke arah kuning. Karena memang merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, putih, gitu ya. Dari kuning kemudian muncul warna hijau yang menunjukkan dia semakin rileks dan frekuensinya semakin meninggi sehingga energinya semakin tinggi ke arah hijau. Kemudian muncul warna biru. Biru lebih tinggi lagi dibandingkan hijau. Energinya lebih panas, lebih tinggi. Kalau dalam api lebih panas, lebih tinggi. Kemudian mulai muncul ke arah warna-warna putih. Jadi konsisten. Ketika kita lihat atau kita beri perlakuan pada orang yang sedang mengalami distres, kemudian warna auranya rendah, energinya rendah, diberi perlakuan zikir, itu ternyata meningkat energinya, nah sampai muncul warna-warna putih seperti ini. Oke ya, ini salah satu parameter yang kita gunakan yang saya tulis di dalam buku Energi Zikir Alam Bawah Sadar itu. Oke, ini pengulangan. Nah, yang lainnya kemudian kita menggunakan cross check dengan EEG dan ECG, di mana waktu itu kita gunakan secara simultan. Jadi tangannya ada di sensornya kamera aura, tetapi kemudian kita beri juga sensor-sensor atau elektroda-elektroda untuk mengukur denyut jantungnya dan kemudian juga gelombang otaknya. Bagian-bagian akhir ini sekedar menggambarkan bahwa tadi sistem limbik itu adalah
membangkitkan frekuensi-frekuensi perpaduan antara emosi dan rasionalitas. Kalau kita lihat di sini di neokorteks ini lebih pada karakter manusia dengan berpikirnya, peradaban manusia itu dihasilkan oleh neokorteks ini. Fisika, matematika, sains, apa segala macam peradaban itu ada di neokorteks ini mekanismenya. Tapi di limbic system ini di situ ada amigdala sebagai pusat dari sistem emosi, memori emosi kita di sini. Ini ada hipokampus, ada memori rasionalnya. Nah, di dalam mekanisme atau sistem limbik inilah terjadi kombinasi atau perpaduan secara simultan antara emosi, perasaan, penghayatan dengan pemahaman yang bersifat rasional, dan itu memunculkan getaran-getaran gelombang elektromagnetik yang kemudian meresonansi jantungnya. Jadi yang disebut sebagai poros otak jantung atau brain heart axis, selain bekerja secara neurotransmitter, juga bekerja secara medan elektromagnetik. Kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa otak kita memancar-mancarkan gelombang elektromagnetik itu, dan getarannya itu bisa meresonansi jantung. Menariknya, ternyata medan elektromagnetik jantung itu memiliki kekuatan sekitar 500 kali lipat dibandingkan medan elektromagnetik otak. Di otak itu hanya 10 pangkat minus 13 Tesla, sedangkan jantung itu 5 kali 10 pangkat minus 11 Tesla. Jadi kira-kira 500 kali lipatnya. Artinya saya cuma ingin mengatakan bahwa getaran fuad yang ada di sistem limbik itu akan menyebar secara resonansi ke jantung kita dan kemudian mengalami amplifikasi. Penguatan. Seberapa penguatannya? 500 kali lipat. Jadi perasaan haru, sedih, gembira itu adanya di otak kita. Khusus lagi ada di sistem limbik itu. Nah, frekuensinya ternyata diresonansikan ke jantung sehingga berdegup, beresonansi, gelombangnya itu menjadi 500 kali lipat dibandingkan yang ada di otak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah kenapa jantung kita berdegup-degup. Sesungguhnya perasaan sedihnya atau marahnya atau emosinya ada di otak, tetapi karena resonansi itu teramplifikasi 500 kali lipat di jantung kita sehingga getarannya itu terasa di sini, terasa di jantung. Sedih aku, yang dipegang jantungnya bukan kepalanya. Sedih, terharu, itu ada di jantung perasaan getaran-getarannya itu. Padahal sesungguhnya pusat kecerdasannya ada di dalam otak. Ya, ini terkait dengan hati tadi, bahwa fuad itu ada di sistem limbik, kolbu itu ada di jantung. Nah, kemudian ini bisa kita lakukan navigasi. Ya, ini terkait kemudian dengan praktek untuk terapi zikir itu. Saya mencoba membuktikan lewat hipnotrans, saya belajar hipnoterapi, hipnosis, kemudian kita menghipnosis seseorang masuk ke dalam level hipnotrans, baik yang rendah, yang dangkal maupun yang deep trance, gitu ya. Kemudian kita beri perlakuan, menavigasi mereka. Dampaknya luar biasa, ternyata mekanismenya sangat menarik. Ketika seseorang ini saya hipnosis masuk ke level hipnotrans, kemudian saya navigasi dengan kata-kata saja, dia ini bisa mengalami histeria, teriak-teriak, ketakutan atau apapun, padahal dia tidak sedang mengalami peristiwa yang menakutkan atau menyedihkan atau semacam itu. Hanya ketika dia berada digiring masuk ke alfa theta, bahkan di theta ya yang rendah gitu ya, yang kemudian disebut sebagai deep trance dalam hipnosis, dia cuma saya katakan begini, bayangkan Anda sedang melakukan perjalanan dengan keluarga Anda yang Anda cintai. Tiba-tiba terjadi kecelakaan dan kemudian fatal, meninggal semua kecuali Anda. Wah, dia histeris, teriak-teriak. Padahal kan itu hanya kata-kata. Gitu. Maksud saya, ternyata kata-kata saya, hanya sebuah kata-kata itu memiliki energi untuk menavigasi mekanisme di dalam diri dia. Itu tentang kesedihan. Ini contoh lainnya. Saya bisa menavigasi dia meneteskan air mata. Sampai keluar air matanya hanya dengan kata-kata. Artinya apa?
Mekanisme kelenjar, dalam konteks ini kelenjar air mata, itu bisa dinavigasi hanya dengan kata-kata. Atau yang ini lebih ngeri lagi, saya bilang ke dia, Anda sedang berjalan di padang pasir yang sangat panas, suhunya sangat tinggi. Wah, dia sampai mengernyit-ngernyit begitu, kepanasan. Padahal sedang berada di dalam ruangan ber-AC. Bahkan kemudian melelehkan keringat. Dan yang lebih ngeri lagi, saya mencoba menavigasi denyut jantungnya. Saya ukur waktu itu dalam kondisi rileks, dia deep trance, ada di sekitar 60-an. Kemudian saya cuma mengatakan, coba Anda percepat denyut jantung Anda. Naik lagi, naik itu denyut jantungnya jadi 70. Naik lagi, saya bilang, 80, 90, 100, 110, sampai 140. Itu seperti orang sedang exercise, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Hanya tertidur dan kemudian saya navigasi. Saya jadi ngeri sendiri. Ternyata kata-kata itu memiliki kekuatan untuk menavigasi mekanisme organ-organ di dalam tubuh kita. Yang biasanya organ vital itu dikendalikan secara subsadar, secara subconscious oleh otak kita. Tetapi dikarenakan di level alfa theta itu logika, rasionalitasnya, analisanya dia turun, dan hanya tinggal emosinya di level itu, maka secara emosional saya bisa menavigasi dia. Menjadi sedih, menjadi terharu, menangis, berteriak, bahkan sampai kepada mekanisme organ-organ dalamnya. Aduh, luar biasa. Termasuk yang ini dengan humor dan sebagainya. Nah, kita sampailah di bagian akhir, ya, bahwa ternyata kata-kata itu memiliki kekuatan, memiliki dampak yang luar biasa terhadap mekanisme di dalam tubuh kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai potensi alam bawah sadar kita. Kita bisa melakukan apa saja dengan potensi alam bawah sadar itu untuk produktif atau tidak produktif, untuk yang positif atau negatif. Dia memiliki kecepatan proses 2 juta bit per detik, sangat cepat. Sedangkan pikiran sadar itu hanya 10 bit per detik. Jadi berapa nih? 2 juta dibanding 10 bit. Artinya gini, pikiran sadar itu, kalau kita mengatakan pada diri kita secara sadar, Anda sehat, Anda sehat, Anda sehat. Tapi dalam kondisi sadar, itu kecepatan prosesnya cuma 10 bit per detik. Tetapi ketika kita masuk di deep trance, di bawah sadar, kita menavigasi Anda sehat, Anda sehat. Anda semakin sehat, Anda lebih sehat lagi, dan Anda sekarang sehat. Itu prosesnya terjadi dengan sangat cepat, 2 juta bit per detik. Jadi sangat berpengaruh tingkat kekhusyuan, ya, level kesadaran itu sangat berpengaruh pada kecepatan atau mekanisme proses itu. Spontan sebagaimana terjadi pada mekanisme fobia. Orang kalau sudah fobia dikatakan ada sesuatu yang menakutkan dia spontan. Nggak pakai mikir, nggak logis, nggak rasional, dia meloncat aja. Itulah mekanisme bawah sadar. Ya, ada mekanisme yang luar biasa seperti itu. Nah, bekerja berdasar pengalaman dan memori tanpa melibatkan logika, rasionalitas, ya, dan analisa. Jujur, apa adanya, tidak bisa berbohong, tidak bisa menyaring baik dan buruk, benar dan salah, adil, tidak bisa. Mekanisme bawah sadar itu tidak logis, tidak rasional. Apa yang tertanam itu akan dimunculkan. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita ini kemudian dinavigasi oleh seseorang di luar diri kita, ya, bahwa Anda ini jelek, Anda lemah, Anda lemah, Anda lemah, Anda lemah. Padahal kita ini orang kuat sesungguhnya. Tapi dikatakan Anda lemah, sudahlah Anda lemah, lemah. Terus semua orang kemudian mengatakan kita lemah, maka kita akan jadi lemah sungguhan. Dikarenakan mekanisme di dalam bawah sadar kita itu menjadikan munculnya kelemahan itu di dalam diri kita. Tapi Anda sehat, Anda baik, Anda semakin bahagia, positif, ya, maka terjadilah mekanisme yang positif di dalam tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka zikir itu seperti itu, ya. Zikir itu seperti itu.
yang bisa kita lakukan navigasinya secara positif, afirmasi ke dalam diri kita, tetapi akan menjadi sangat kuat ketika dia berada di level bawah sadar yang disebut sebagai level khusyuk. Itulah pentingnya sholat itu khusyuk, zikir itu khusyuk, doa itu khusyuk, karena memang efek dari kata-kata yang kita ucapkan itu akan sedemikian dahsyatnya, ya, sedemikian kuatnya bagi mekanisme di dalam tubuh kita sendiri. Pengalaman memori jangka pendek di hipokampus, pengalaman terjadi berulang-ulang akan memunculkan rasa. Zikir yang berulang-ulang itu akan menghasilkan mekanisme yang semakin emosional dan semakin kuat di dalam perasaan kita. Memori emosional akan menjadi sifat yang memiliki autorespon yang tinggi, menjadi semacam mekanisme fobia. Otomatis ya, automatically kita akan bisa jadi orang yang tidak baik. Misalnya nih, orang yang terbiasa nonton film-film tidak baik, ketika dia menemui masalah, tiba-tiba yang teringat adalah misalnya nih, minum keras, atau pelarian ke narkoba, ke rokok dan sebagainya. Itu tiba-tiba saja muncul menjadi sebuah autorespons. Tetapi orang yang terbiasa dengan kalau ada masalah, dia kembali ke Allah, baca Quran, ya, ikut kajian dan sebagainya. Maka yang teringat ya memorinya itu, gitu ya, maksudnya. Autorespons. Jika terjadi dalam kurun yang lama, maka mengendap di bawah pikiran bawah sadar. Oke, jadi zikir bawah sadar itulah yang akan bisa menyehatkan. Atau dalam bahasa agama, zikir dalam kondisi yang khusyuk, yang secara gelombang itu berada di level alfa theta. Yang tadi digambarkan zikir yang menenteramkan hati, berangkat dari kefahaman, dilakukan sepenuh perasaan, yang kemudian akan menyeimbangkan sistem limbik di fuad kita. Kemudian getaran sistem limbiknya diproyeksikan ke jantung, sehingga terasa getarannya di dalam kolbu, yang kemudian secara emosional semakin kuat energinya, dan kemudian mempengaruhi berbagai macam mekanisme homeostasis di dalam tubuh kita, di dalam kekhusyuan itu, dan efeknya kemudian terkait dengan navigasi yang kita berikan. Silahkan itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, untuk membangun inspirasi, untuk terapi, untuk segala macam ketika kita berada di level bawah sadar. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Oh iya, saya mengalaminya itu, menerapkan itu ketika kemarin sakit, sempat opnam rawat inap di rumah sakit 14 hari, kemudian masuk ICU dan butuh bantuan nafas dan sebagainya dalam kondisi yang kritis. Ya, saya menerapkan zikir bawah sadar itu sebisa-bisanya dalam kondisi itu, nyerah saja sama Allah tanpa beban. Ya, alhamdulillah Allah yang kemudian menjadikan apalah, terserah kehendak Allah, terjadilah bahwa kemudian saya mengalami pemulihan dengan baik. Sementara di sekitar saya kemudian banyak yang tidak mampu bertahan, dikarenakan menurut cerita dari tim dokter yang merawat saya, mereka mengalami kepanikan, mengalami ketakutan, kegelisahan, ya, dan segala macam itu, yang justru itu ternyata memunculkan efek yang negatif terhadap mekanisme imunitas tubuhnya sendiri. Oke, saya kira kita cukupkan di sini. Betapa banyaknya bukti-bukti yang ternyata menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah mekanisme yang layak kita lakukan untuk menerapi diri kita sendiri secara spiritual. Begitu Pak Aja, saya kembalikan kepada